Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Nggih, Bu Bidan, selamat pagi. Nggih, baik Ibu, kami Bidan Desa dari Puskesmas Malati. Hari ini terdapat kunjungan rumah neonatal Ibu, atau biasa kita sebut dengan kunjungan rumah untuk memeriksa dan memantau kesehatan bayi Ibu. Nah, nggih Ibu, terima kasih banyak. Monggo, silakan masuk Ibu, pinarak ten mriki nggih. Nggih, Ibu, terima kasih banyak. Ibu Ati, pripun? Bagaimana kondisi Ibu Ati? Alhamdulillah baik Bu Bidan, saya sehat luar biasa, tidak ada keluhan juga alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik-baik ya Bu ya. Oh nggih, Ibu Ati bagaimana kondisi anaknya? Ini lagi tidur ya Bu ya? Itu Bu Bidan, ini Dedek lagi di kamar sebentar Bu ya, saya gendong dulu Dedeknya. Oke, baik Ibu terima kasih, hati-hati. Apa perlu kami bantu Bu? Iya tidak Ibu Bidan, terima kasih. Ini saya sudah. Oke, baik. Eh, Ibu, ini boleh saya periksa terlebih dahulu Ibu untuk bayinya? Iya Bu Bidan, ini Bu, dedeknya badannya ini kaku semua di seluruh tubuhnya Bu Bidan. Oh begitu nggih Bu nggih. Coba saya periksa dulu ya Bu ya. Iya Bu Bidan, terima kasih banyak. Ini saya juga khawatir Bu Bidan. Hmm. Ini ya Bu Bidan. Oke, baik. Comelnya Bubu ini, Rek. Nggih, Ibu tenang dulu ya, Bu ya. Ini akan kami periksa terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah saya boleh melihat buku KIA-nya, Ibu? Boleh Bu Bidan. Ini Bu, buku KIA-nya. Oke, terima kasih. Saya lihat dulu, nggih, Bu nggih. Ibu, ini saya mau bertanya, Ibu. Di sini apakah si adik ini atau si bayi Ibu tidak mau minum atau memuntahkan semua ASI-nya yang udah Ibu berikan yang sudah Ibu berikan kepada si adik? Oh, tidak Bu Bidan, alhamdulillah ASINya lancar dan anak saya ini juga dapat meminumnya dengan baik Ibu. Oke, alhamdulillah Ibu, saya ikut senang mendengarnya. Nah, kemudian adik ini apakah saat menangis itu ada suara seperti rintihan atau tiba-tiba ada suara melengking seperti itu, Ibu? Tidak ada Bu Bidan, anak saya ini kalau menangis normal saja, tidak ada suara Hmm. rintihan. Namun, terkadang anak saya ini bergerak lebih aktif Bu Bidan, seperti sedang meninju-ninju gitu. Nah, pada saat seperti itu saya Iya. itu sulit untuk memberhentikan gerakannya. Walaupun sudah saya elus-elus dan juga saya udah Hmm. tenangkan, tapi anak saya ini tetap bergerak-gerak seolah tanpa henti Bu Bidan. Oh, oke. Baik Ibu, ini jadi menangisnya normal ya Bu ya, tapi kemudian apakah si adik ini sering terlihat mulutnya seperti mencucu gitu? Tidak Bu, tidak mencucu, tetapi seluruh tubuh anak saya ini kaku tanpa Ya. saya sentuh atau saya rangsang Bu. Mm, mm, Itu mm. Bu yang membuat saya bingung. Tetapi untuk gerak Dedek juga aktif seperti biasanya Bu, tidak ada keluhan. Mhm, mhm. Oh, nggih, baik Ibu, di sini Ibu tenang dulu nggih. Ini saya akan melanjutkan untuk pemeriksaannya. Nah, sebelumnya ini apakah di dalam keluarga ada riwayat kejang, Ibu? Ada Bu, ayah saya ini kakeknya anak saya ini. Oh, nggih, nggih, nggih. Sebentar Ibu ya, ini coba saya hitung dulu untuk nafas si bayinya ya, Bu ya. Iya Bu Bidan. Oke. Iya, ini Ibu udah saya hitung selama 1 menit. Di sini hasilnya itu 62 kali per menit, Ibu. Nah, seharusnya kalau bayi, apalagi baru lahir seperti ini, usia masih 5 hari ya, Bu ya. Ini tuh biasanya nafasnya itu kisaran kurang lebih 40 sampai dengan 60 kali per menit, Ibu. Ini coba saya ulangi lagi, Bu ya, pemeriksaan Iya Bu nafasnya. Bidan. Saya cek selama 1 menit juga. Ya. Di sini saya dapati pemeriksaan yang keduanya pun juga masih tetap sama, Ibu. Di sini saya dapati malah 65 kali per menit lebih tinggi daripada sebelumnya, gitu. Ini tapi coba saya lihat di
tarikan dadanya itu juga tidak ada tarikan yang kayak terlalu kuat gitu juga enggak ada kok Ibu. Cuman pernafasannya aja yang masih tergolong tinggi gitu, udah melebihi 60 kali per menit. Ini coba saya tes dulu ya Bu ya untuk suhu badannya si adik. Ya, Bu Bidan. Oke, sambil saya cek juga untuk di daerah matanya ini apakah ada nanah atau tidak ada ya Bu ya. Sayang, Rek. Nggak ada. Terus ini saya lihat juga untuk di bagian pusarnya, di bagian bawah pusarnya ini atau di pusarnya ini juga tidak terdapat kemerahan, terus juga tidak terdapat nanah, postur juga tidak ada. Ini saya lihat juga kering, Ibu bagus merawatnya, pinter Ibu. Terus dipertahankan seperti ini Bu ya, jangan sampai pusarnya ini basah atau terkena air atau malah Ibu kasih larutan seperti iodin atau betadin itu loh Bu, jangan ya Bu ya. Terus Iya, Bu Bidan. jangan dikasih seperti itu juga, apa kayak tumbukan ramuan-ramuan itu biasanya kan Ramuan. ada. Oh, iya. Jangan ya, Ya, Bu, ya, cukup Ibu tidak saya berikan. ya. Oke, ini bagus. Oh ya, saya lihat dulu. Di sini saya dapati suhunya 35,6 derajat Celcius. Di sini masih tergolong normal ya, Bu ya, untuk suhu tubuhnya. Nah, oke. Baik Ibu, ini selanjutnya akan kami tangani dulu untuk gejala-kejangnya, untuk mencegah agar gula darah tidak turun. Ini juga loh Bu, udah mulai aktif ini Bu. Loh, iya, ini tanda-tanda dari kejang ini Bu. Ya, kemudian ini nanti akan saya tangani juga untuk gangguan nafas, dan juga akan saya berikan dosis pertama untuk antibiotik secara intramuskular. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu Bidan. Ini selanjutnya ini saya akan teruskan untuk pemeriksaan di ikterus atau gejala kuning pada kulit si bayi ya Bu ya, pada tubuh si bayinya juga. Ibu Ati, ini apakah setelah lahir itu Ibu mendapati kulit tubuh si adik ini terdapat warna kuning di kulitnya itu? Mulai dari mungkin di kepalanya, ataukah di dadanya, di perutnya, seperti itu? Tidak, Bu Bidan. Alhamdulillah anak saya ini tidak ada bagian yang tampak kuning pada bagian tubuhnya, Bu Bidan. Iya, oke, baik. Alhamdulillah Ibu, sampai saat ini pun juga saya lihat, saya lakukan pemeriksaan ini juga tidak terdapat warna kuning pada tubuh si bayi, itu ya. Ini coba saya lihat di kepala juga tidak ada, di leher juga normal, dada, perutnya, ekstremitas atas, mulai dari tangannya, kakinya juga semuanya normal kok Ibu ya. Nggak ada warna kuningnya. Oke. Nah, selanjutnya jadi di sini si adik itu juga tidak menderita yang namanya ikterus atau kelainan warna kuning yang pada tubuh bayi itu loh Ibu. Iya, Bu Bidan. Soalnya ini Alhamdulillah. saya cek dulu ya untuk pemeriksaan diarenya. Di sini saya lihat dulu ya Bu ya, saya periksa dulu ya Bu ya. Ini saya lihat untuk kesadaran bayinya di sini tuh dalam keadaan letargis Ibu. Jadi kayak kelelahan gitu mungkin karena tadi dia kayak mendandang secara kuat seperti itu ya Bu ya. Terus juga tidak bisa diam meskipun udah Ibu elus-elus juga. Terus apalagi Ya, Bu dengan nafas Bidan. yang begitu lumayan tinggi Bu, 65 kali per menit. Terus ini saya lihat juga, nah dianya bangun Ibu. Sambil iya ini kayak nendang-nendang terus ya Bu ya, ini nggak bisa diem ya Bu ya. Iya, Bu Nah, Bidan. ini Saya saya lihat khawatir. untuk nggak apa-apa Ibu jangan khawatir ya Bu ya. Ini akan kami tangani. Di sini saya lihat untuk matanya juga tidak ada cekung. Terus saya cubit di bagian sini. Di bagian sini ketika saya cubit ini juga bisa kembali dengan normal, dengan cepat. Turunnya juga baik ya Bu ya. Terus juga tidak ada lipatan kulit seperti itu. Eh, Ibu Ati, di sini ada apakah sering rewel atau gelisah gitu Ibu? Tidak ya? Tidak pernah, Ibu. Alhamdulillah tidak pernah. Oh, iya, alhamdulillah. Bentar-bentar. Ya Allah, ini sampai turun semua ini. Bentar-bentar ya, Bu ya. Oke. Baik Ibu, jadi di sini si Arya juga tidak menderita yang namanya penyakit diare juga. Jadi dia tidak mengalami diare ya, Bu ya, selama ini ya. Iya, Ibu tidak. Oke, baik Ibu, ini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes HIV. Di sini saya akan tanya kepada Ibu, apakah Ibu Ati ini pernah
melakukan tes HIV seperti itu, Ibu? Oh, iya pernah Bu Bidan saat saya hamil anak saya ini dulu dan Mhm. alhamdulillah hasilnya negatif Bu. Ini saya juga ada bukti dari hasil tes HIV saya Bu Bidan. Nggih, boleh Nah, saya ini lihat, Ibu? ada Bu Bidan permisi? Ya boleh Bu Bidan ini ya Ibu. Oke. Oke. Ini sudah. Ini saya lihat Ibu ya, bahwa di sini juga saya lihat hasilnya juga negatif. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu Oke. Bidan, alhamdulillah. Baik Ibu, di sini untuk ASINya selama Ibu menyusui ini apakah lancar dan sampai sekarang apakah masih menyusui bayinya? Iya Ibu, alhamdulillah lancar dan masih menyusui saya Ibu. Oke, sip, bagus Ibu. Itu dilanjutkan ya Bu ya, diteruskan nanti sampai usianya 2 tahun seperti itu ya Bu ya. Jangan diberikan makanan apapun selain ASI seperti itu ya. Iya Bu Bidan. Ya, baik Ibu. Jadi di sini insya Allah HIV-nya negatif ya Bu ya, tidak ada tanda ataupun gejala terkena HIV. Selanjutnya Ibu ini saya akan periksa dulu untuk kemungkinan berat badannya itu rendah ataukah tidak, terus juga masalah pemberian ASI dan juga minumnya seperti itu ya Bu ya. Ini saya timbang dulu Ibu. Sebentar ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya Dek ya, pinter Dek. Nah, oh gini. Ini saya lihat berat badannya 3.100 gram, Ibu. Saya tulis dulu ya, Bu ya. 3.100 gram. Oke. Di sini apakah adik ini setiap hari diberikan ASI eksklusif, Ibu? Atau hanya ASI tanpa makanan dan juga minuman tambahan? Iya Bu, saya berikan ASI saja tanpa ada makanan atau minuman tambahan Bu Bidan. Oke, baik Ibu, bagus sekali. Jadi jangan diberikan makanan apapun ya Bu ya. Teh, madu, itu jangan dulu. Nunggu dulu sampai dia usianya 6 bulan, seperti itu. Nah, Ya untuk benar-benar. pemberiannya biasanya Ibu berikan berapa kali Bu dalam sehari? Biasanya ini saya berikan 12 kalian mungkin Bu Bidan dalam 12 sehari. kali ya? Pokok Oh. iya 12. Pokoknya saat bayi sudah mulai menangis itu langsung saya susukan dan juga biasanya ada jeda juga 2 sampai 3 jam gitu Bu Bidan. Oke, baik Ibu, benar banget. Sudah benar apa yang Ibu lakukan. Nah, baik Ibu, selama 5 hari usia bayi Ibu ini, apakah ada kesulitan selama pemberian ASI? Mungkin diberikan melalui botol atau cangkir, seperti itu. Jadi nggak bisa langsung meneteki di payudara Ibu gitu. Alhamdulillah tidak ada Bu Bidan, saya berikan langsung pemberian ASI-nya tanpa ada kesulitan. Oke, saya catat dulu. Oke, baik Ibu, ini saya lihat dulu untuk pemberian vitamin K-nya ya Bu ya, dan juga imunisasinya saya lihat dulu di buku KIA-nya. Ini saya lihat. Oh, sampen. Alhamdulillah, bagus. Jadi ini vitamin K-nya sudah diberikan, terus hepatitis B-nya sudah diberikan juga, sudah tercatat juga. Jadi dilakukan pada hari pertama ya Bu ya, pas waktu bayinya lahir. Oke, baik, bagus. Ini selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu tentang bagaimana sih cara menyusui bayinya ya Bu ya. Oke. Iya Bu Ibu, Bidan. nanti jika sebelum Ibu menyusui terlihat seperti ada sumbatan pada hidung si bayinya atau si hidung di hidungnya adik, ibu itu bisa membersihkannya terlebih dahulu sebelum memberikan ASI. Biar si adiknya itu tetap bisa bernafas, seperti itu ibu. Karena kan dari mulutnya udah minum, jadi dia kan bisa nafasnya lewat hidung. Kalau di hidungnya itu dia tersumbat, berarti kan dia nggak bisa nafas dari hidung kan Bu ya. Seperti itu. Jadi ibu cek Ya dulu di berbahaya ya Bu hidungnya. Bidan. Seperti itu. Jadi ibu cek dulu Iya di Bu hidungnya ya Bidan. Bu ya. Oke. Nah, iya Bu Bidan, siap akan saya lakukan. Nah, ini Bu Bidan, apakah cara menyusu saya ini sudah benar dan membuat dedek nyaman ya, Bu? Boleh, gini boleh Ibu saya lihat bagaimana sih cara Ibu menyusui si bayinya. Ini saya berikan lagi Bu ya. Ya, Baik, Bu coba saya Bidan. coba saya lihat bagaimana sih Ibu cara menyusui bayinya. Ibu permisi. Nah, iya Bu Bidan. Nah, Oke, nah, Bu. iya Bu Bidan, boleh kebetulan ini anak saya juga waktunya untuk menyusui, Bu. Nah, Ibu Bidan bisa lihat ya, Bu, cara saya Ya, menyusui bisa, ini bisa. benar atau iya. Coba sih saya lihat Ibu. Oke.
Oke, baik Ibu, bagus. Ibu udah pinter, udah bener juga posisinya. Yang penting dia ngerasa nyaman gitu ya, Bu ya. Terus sudah melekat dengan baik juga, si adik menghisapnya juga efektif, seperti itu. Nah, alhamdulillah terima kasih banyak Bu Bidan. Siap, Ibu Ati, sami-sami. Nah, Ibu Ati, di sini saya akan menanyakan lagi beberapa masalah pada si adik ya, Bu ya. Ibu Ati ini, apakah ada keluhan lain yang didapati pada bayi Ibu selain yang udah Ibu ucapkan tadi? Saat ini tidak ada Ibu sepertinya. Oke, baik Ibu, di sini perlu saya jelaskan ya Bu ya kepada si Ibu bahwa ini si adik itu ternyata mengalami gejala penyakit infeksi berat. Nah, untuk selanjutnya ini akan saya berikan konseling bagaimana tindakan selanjutnya untuk tindakan dan pengobatan pada bayi Ibu. Yang pertama, karena hasil pemeriksaan bayi Ibu tadi didapatkan riwayat kejang dan perhitungan nafas dalam 2 kali pemeriksaan juga tetap di atas 60 kali per menit ya Bu ya, tadi 65 kali per menit. Kemudian saya itu akan memberikan dosis pertama antibiotik intramuskuler dan juga mencegah agar gula darahnya tidak naik seperti itu. Ini nanti coba saya suntikan terlebih dahulu ya Bu ya. Bentar ya Bu ya, Ya, siap. Saya persiapkan dulu. ya Bu. Oke. Bentar sih. Baik Ibu, saya pinjam dulu. Iya Ibu, ini ya Ibu Oke. barangnya. Terima Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ini kayak mau nangis Bu, mungkin rasa sakit ini. Ini buat saya yang berikan lagi ya Bu ya. Biar dia tetap semangat sama ibunya. Sayang. Oke. Bentar. Baik Ibu, ini ada hal penting Makasih ya, juga. Bu. Ibu sami-sami. Ini ada hal penting juga yang harus saya sampaikan kepada Ibu, bahwa si Ibu ini tetap harus menjaga kehangatan si bayi Ibu ya. Contohnya ketika Ibu setelah memandikan, itu segera dilap dengan handuk kering dan bersih, kemudian boleh diberi minyak agar hangat, serta segera dikenakan pakaian ya Bu ya. Ini untuk selanjutnya akan kami rujuk untuk penanganan lebih lanjutnya di rumah sakit ya Bu. Setelah dirujuk nanti kami akan kembali kunjungan rumah 9 hari lagi atau hari ke-14 nifas Ibu. Ataupun Ibu dan adik bisa berkunjung ke puskesmas. Di puskesmas Melati dekat sini tuh loh Bu ya. Terus jika terjadi keluhan pada adik dan Ibu Ati, Ibu bisa segera datang berkunjung ke puskesmas seperti itu. Nah, Baik Bu Bidan, terima kasih banyak ya Bu. Sami-sami Ibu. Baik Ibu, setelah ini saya akan siapkan dulu ya Bu ya untuk beberapa dokumen rujukan dan nanti Ibu akan setelah ini semua sudah terkumpul dokumennya, nanti saya akan dampingi Ibu untuk merujuk si bayinya ya Bu ya, nanti akan saya dampingi. Ibu tenang saja di sini jangan bingung, nanti bersama saya ya Bu ya. Ya, Bu Bidan saya siap-siap dulu ya Bu Bidan. Baik Ibu, silakan Ibu bersiap-siap dahulu apa yang ingin Ibu bawa, silakan Ibu bawa. Tapi yang penting jangan lupa untuk mungkin uangnya juga disiapkan Bu ya, karena kita merujuk juga. Terus juga siapkan dokumen mungkin kakak dan juga akte kelahiran sebayinya. Kalau sudah ada aktenya ya Bu ya. Kalau belum ada cukup kakak sama KTP Ibu aja juga, tidak apa-apa. Gitu ya Bu ya. Bu Bidan, terima kasih banyak ya Ibu atas pertolongan sama informasinya. Oke. Oke. Bentar ya Bu ya, saya siapkan dulu untuk Ya dokumennya. Bu Bidan, saya siap-siap dulu. Ibu, itu apa mobilnya sudah datang juga. Berkasnya ini juga sudah selesai semua, Ibu. Sudah saya kumpulkan ini. Nah, sekarang Ibu, yang perlu Ibu lakukan pertama menjaga kehangatan tubuh si bayinya ya, Bu ya. Ibu bawa selimut, bawa selimut bayinya. Selimuti bayinya, nanti di dalam mobil juga tetap diselimuti seperti itu ya Bu ya, agar tubuhnya si adik itu nggak sampai mengalami hipotermi atau suhu tubuhnya itu menjadi semakin turun seperti itu ya Bu ya. Ibu tetap dijaga kehangatan si bayinya. Ya. Tadi udah selesai semua Ibu barang-barang yang mau dibawa? Udah? Selesai? Alhamdulillah ini sudah siap Ibu.
Oke, baik. Tadi juga dibantu sama suami saya. Oh ya, baik Ibu. Ya, Silakan, ayo Ibu, kita ke mobilnya sekarang ya Bu ya. Ini saya bawakan Ibu. semua dokumen-dokumennya. Ya, Ya, Ibu. oke, monggo Ibu. Ya, Ibu.